Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam acara On Mic Studio Kemenak Tuban. Pada sore hari ini, alhamdulillah Selasa tanggal 10 Januari 2022 sudah diresmikan, sudah di-launching Studio On Mic Kemenak Tuban oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur beserta Bapak Kabak TU dan jajarannya. Baik, sore ini luar biasa karena di depan saya sudah bersama saya seorang ibu yang lembut, cantik, smart. Waduh, pokoknya sempurna untuk ibu. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Dr. Zulfatul Mufidah Marom, Magister Pendidikan Islam. Oke, terima kasih. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah Gimana sehat. ini Tuban Ibu hawanya ini? Kayaknya agak-agak panas gimana ya? Betul Ibu. Tapi tetap dinikmati dan disyukuri. Dinikmati, betul. Oke. Karena Tuban daerah pantai Ibu, jadinya anginnya agak panas dari Surabaya seperti itu. Baik Ibu, pada kesempatan ini kami ingin mengobrol santai tentang peran Dharma Wanita di era milenial. Karena bagaimana yang kita ketahui Ibu, DWP sekarang jauh berbeda dengan DWP yang dulu. Ada ya? Karena mengalami loncatan teknologi informasi seperti sekarang. Monggo Ibu bisa dibantu dijelaskan. Oke, untuk Dharma Wanita Persatuan adalah merupakan satu wadah atau organisasi istri-istri ASN yang tentunya ini adalah merupakan satu organisasi yang sifatnya nasional, di mana setiap 5 tahun sekali kita ada musyawarah nasional dan ada Renstra, rencana strategi, kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian ada roadmap, kemudian ada program kerja. Semuanya sudah ditentukan secara nasional. Jadi arahan pijakan kita itu sudah ditentukan secara nasional. Jadi tinggal breakdown gitu ya Ibu ya. Oke, betul. Jadi bagaimana kemudian kita menjadi anggota Dharma Wanita juga memahami bagaimana organisasi Dharma Wanita Persatuan. Begitu. Iya. Ibu, kira-kira kiat-kiat apa ini untuk DWP dalam menyongsong era milenial seperti ini? Karena lompatan teknologi yang tadi itu. Oke, baik. Karena peran Dharma Wanita Persatuan ini adalah juga merupakan organisasi yang membackup tentang tujuan pembangunan nasional atau yang biasa kita sebut dengan suksesnya untuk melakukan adanya satu program-program yang sinergi secara nasional, maka kita juga mendukung ini program Sustainable Development Goals atau SDGs. Dalam bahasa kita biasanya adalah tujuan pembangunan nasional berkelanjutan, yang biasa disebut dengan program ini akan di breakdown. Maka peran kita ketika kita melihat ini ada dua ya. Satu, peran kita sebagai perempuan atau anggota Dharma Wanita Persatuan itu ada peran domestik dan ada peran publik. Apa peran domestiknya? Jadi peran domestiknya istri-istri ASN ini yang tergabung di dalam wadah Dharma Wanita Persatuan ini ada dua peran domestiknya. Yang pertama adalah peningkatan capacity building individu semua anggota Dharma Wanita. Ibu mungkin bisa dibahasakan secara sederhana gitu ya. Itu apa peran kita di dalam rumah tangga? Benar. Jadi yang domestik itu. Jadi satu, diri sendiri dulu sebelum ke rumah tangga ya. Jadi bagaimana setiap organ atau anggota Dharma Wanita ini punya kompetensi yang dia miliki, punya passion yang dia bisa begitu. Nah, itu yang perlu digali dan dikembangkan. Setelah itu kemudian kita kembangkan dengan kondisi peran domestiknya adalah peran di keluarga. Jadi yang pertama diri sendiri dulu. Pertama harus diri sendiri ya Bu ya. Kalau diri sendirinya sudah tuntas, sudah selesai, baru beralih ke keluarga. Nah, ini ada di dalam frame
yang disebut dengan peran domestik. Bagaimana kita menjaga ketahanan keluarga karena kita adalah orang-orang kemenak, mempertahankan keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah untuk generasi-generasi yang akan datang. Nah, ini perannya milenial. Ibu-ibu anggota DWP harus bagaimana ikut serta mensukseskan keluarganya dulu sebelum dia keluar dari perannya sebagai peran publik. Jadi kita harus selesai di diri kita sama di keluarga dulu. Itu kira-kira Mbak Lady. Betul ya. Lalu yang kedua Ibu? Jadi yang kedua ini baru peran publik. Oke. Jadi kalau tadi ada peran domestik, itu perempuan bagaimana berperan dirinya sendiri, maka dia peran publik. Kalau di dalam bahasa ilmiahnya, kalau perempuan di peran domestik itu bagaimana dia bisa menjadi solusi untuk dirinya dan keluarganya. Jadi solution giver ya. Gimana sih pada saatnya dia harus memberikan solusi kepada suami, bagaimana dia memberi solusi kepada anak-anak, bagaimana dia memberi solusi tantangan yang dihadapi. Nah, jadi harus punya yang namanya giver solution. Itu ya. Jadi seorang ibu selain melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga juga harus strong istilahnya gitu ya, Bu ya. Benar. Nggak boleh sakit. Harus bisa memanage, bisa menerima semua curhatan baik dari si bapak, benar, anak, benar, sampai tetangga ya Bu ya. Kadang-kadang seperti itu. Nanti kalau ke tetangga ini sudah mulai katalis. Gitu. Katalis itu jadi dia sudah mulai berperan di publik. Masuknya ke publik ya Ibu ya. Jadi ketika dia sudah settle dengan dirinya, sudah settle dengan keluarga. Disinilah dia bisa keluar untuk menjadi seorang qudwah, uswah atau solution giver untuk masyarakat. Bagaimana kita masih solusin ke masyarakat kalau belum settle dengan diri kita dan keluarga. Nah, jadi yang pertama Ibu harus selesai dengan dirinya sendiri dulu, dengan keluarga dulu, baru kita dengan peran masyarakat. publik. Dan peran publik ini ada dua. Publik ini adalah masyarakat, lingkungan sekitar dan masyarakat secara umum. Jadi lingkungan terdekat ya Ibu ya. Jadi tetangga, teman. Untuk lingkungan sekitar itu bisa tetangga, untuk lingkungan yang masyarakat bisa seperti ini ya Ibu organisasi, ya. betul. Gitu. Oke. Apalagi nih saya sampai nunggu yang ditanya nih apalagi ini. Oke. Baik Ibu, kemudian Ibu, tips-tips apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu menurut saya Bu? Ibu-ibu DWP ini kan berbeda pengetahuan. Benar. Dan ini ya untuk yang Ibu sampaikan mungkin untuk kalangan menengah ke atas, untuk yang kami Bu yang di kampung gitu bagaimana Ibu? Oke, jadi sebetulnya Dharma Wanita itu punya program kerja. Jadi saya katakan tadi kita tuh punya roadmap. Harus ada kegiatan itu adalah tujuannya mensejahterakan anggota, keluarga dan masyarakat. Makanya kita punya 3 bidang: ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Di breakdown ke 3 bidang. Nah, 3 bidang inilah yang kemudian nanti menjadi sebuah kegiatan yang nantinya adalah memberdayakan anggota. Iya. Yang punya masalah dengan kepribadian, maka kita harus melakukan pelatihan kepribadian. Yang punya masalah tentang perekonomian, kita ada di bidang ekonomi, adalah tentang pelatihan kewirausahaan. Siap. Berarti Ibu untuk Jawa Timur sendiri ini sudah melakukan apa saja kira-kira? Oke, baik. Setahun terakhir mungkin ya. Oke. Jadi kami kemarin di Jawa Timur kita sudah melakukan beberapa program ya, di antara di bidang pendidikan itu kita punya Perwanida. Pembinaan pertama di dalam dulu bagaimana RA binaan Dharma Wanita Perwanida. Dipastikan bagaimana manajerialnya ini berlangsung dengan baik. Ini dalam tahap penataan kami di RA Perwanida Pusat sampai ke daerah. Mulai diawali dulu dengan penertiban pengurus, kemudian persyaratan-persyaratan seperti akta notaris yang sudah banyak kedaluarsa Mbak Lady. Jadi ini harus tuntutan kita di bidang pendidikan untuk bisa melangsungkan keberlangsungan organisasi, maka RA Perwanida masih ditata secara manajerial seperti itu. Di bidang sosbud kita melakukan santunan, di antaranya juga kemarin kita sigap bencana, ya ada beberapa bencana kita mengikutkan bagaimana rasa empati sebagai sesama manusia untuk melakukan meringankan beban sedikit.
Kemudian kita juga melakukan pelatihan ke beberapa anggota kita yang ada di Kanwil. Di antaranya ada pelatihan yang dulu pernah dilakukan itu pelatihan tentang kepemimpinan dan lain sebagainya. Kemudian di bidang ekonomi kita masih menghidupkan perekonomian organisasi. Ada bazar, ada pemesanan barang, ada ini. Sementara untuk pemberdayaan UMKM kami masih akan coba program yang akan datang. Luar biasa. Gitu. Jadi program-program DWP sendiri itu memang sudah terbiasa Ibu ya. Oke. Program banyak, dana tidak ada. Nah, tapi harus tetap berjalan. nah itulah. Karena Ibu ini sudah terbiasa menghadapi hal-hal yang sulit gitu ya. Jadinya mungkin bisa DWP selama ini bisa berjalan, bisa entah bagaimana caranya gitu ya Ibu ya. Iya. Yang penting, jadi kalau di dalam roadmap kita itu ketika kita bikin program, jadi sebetulnya Dharma Wanita itu punya visi dan misi ya Mbak Lady. Kalau visinya itu kan menjadi istri ASN, aparatur sipil negara yang profesional dalam rangka untuk apa? Untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Itu visinya, nggak banyak yang tahu sih. Tapi gini Bu, mungkin masih dalam tanda kutip dalam koridor gitu ya. Peran ibu sebagai istri tanpa mencampuri urusan suami. DWP urusan DWP doang DWP ya. Betul sepakat kalau itu Ibu. Nah, terus kalau untuk visi atau untuk misi, ini ada yang namanya menetapkan collaboration dengan multi pihak. Kalau kita nggak punya dana, maka kita kolaborasi dong dengan pihak lain, dinas kesehatan. Kayak kemarin IFA ya, yang luar biasa, yang sampai kita dapat penghargaan yang muri ya Ibu ya. Iya, muri. Itu Jawa Timur terbesar ya, terbanyak loh. Nah, untuk menggerakkan itu kan kita nggak punya dana. Maka kita collaborationnya dengan dinas kesehatan. Nah, itu yang diharapkan. Jadi tidak melulu ketika kita tidak punya dana, kemudian kita nggak punya kegiatan, nggak punya program atau programnya nggak jalan gitu ya. Sosbud mau nyantunin misalnya anak-anak, kita gandeng UPZ, kita gandeng Pasnas. Artinya apa? Ya collaboration yang menyebabkan kemudian program kita jalan semua. Siap, gitu Ibu. sayang. Luar biasa pembicaraan sore ini ya. Iya sama dengan Ibu, mungkin sebelum kita akhiri siaran ini, mungkin ada pesan-pesan close statement dari Ibu untuk anggota Dharma Wanita Kabupaten Tuban. Baik, khususnya Ibu ya Tuban, tapi umum untuk Jawa Timur. Siap. Oke. Bahwa seringkali kita sebagai perempuan ini memiliki peran yang multi atau double burden ya, saya bilang seperti itu. Tidak mudah menjadi perempuan-perempuan di era milenial ini. Butuh keterampilan, skill, kesabaran, dan juga tentunya memahami segala situasi. Oke. Menjadi seorang perempuan itu bisa menjadi given solution. Ya, jadi memberikan sebuah solusi. Ketika anak-anak ada masalah, mari kita buat solusi yang tepat. Ketika suami bermasalah, berikan sesuatu yang tepat. Ketika masyarakat meminta untuk kita menjadi solusinya, problem solvingnya, semoga kita bisa menjadi perempuan-perempuan yang bisa memberi solusi, tidak malah manas-manasin. Begitu. Siap, sepakat sekali. Jadi Ibu ini fungsinya sebagai freezer gitu ya. Pendingin. Biar nggak meleduk ya semuanya. Oke. Ibu, baik, lain kali kita sambung lagi Ibu dengan obrolan yang lebih hangat, yang lebih enjoy gitu ya Ibu ya. Semoga ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembicaraan tadi. Yang pertama adalah peran domestik dari DWP, yaitu mempertahankan keluarga sakinah, sukseskan, kuatkan keluarga sendiri dulu. Setelah itu ada dari peran publik ya Bu ya, masyarakat. Ini untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, Ibu itu harus bisa memberikan solusi. Seperti itu. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.